Oke, let we start now. Baik, kita mulai ya. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah 8. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Morning, Coach. Okay. Is it raining? No, Ya, di sana. di sini tidak, Coach. Oke. Ini di Jambi terang sih. Oh, Jambi terang ya. Ya. Karena kenapa Jambi terang? Karena angsonya masih duo ya. Iya. Oke, baik. Nah, saya panggilnya adik-adik saja ya, karena kalau lihat ini kayaknya sudah pantas jadi anak-anak saya ya. Iya, kalau saya lihat dari NIP-nya, oke, sudah apa ya? Mungkin saya dilahirkan, adik-adik belum dilahirkan ya. Selisih kita lumayan jauh ya. Baik. Adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS yang tergabung dalam kelompok 7 ini ya. Kelompok berapa ini? Kelompok 7 ya. Kelompok 7, angkatan 7 dan kelompok 7. Nah, nanti untuk pembelajaran agenda kedua, nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil, nanti adik-adik akan difasilitasi oleh saya sebagai tutor atau fasilitator ya, yang akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda kedua kurang lebih 4 hari. Ya, starting from today, Monday until Thursday. Jadi nanti kita ada 4 hari, di mana pembelajaran kita nanti akan terbagi 2 di online ini, di pembelajaran daring ini, yaitu pembelajaran sinkronus dan asinkronus. For the first day, kita belajar sinkronus dulu, 2 jam pelatihan, kurang lebih 2 kali 45 menit. Kemudian nanti the last day, on Thursday, nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran sinkronus selama 3 kali 45 menit, atau 3 jam pelatihan. Ya, nah sisanya itu starting from today, hari ini, kemudian selama 4 hari ke depan, adik-adik akan mendapatkan tugas dari saya untuk mengerjakan tugas-tugas dalam pembelajaran asinkronus. Ya, seperti kita ketahui bahwa pembelajaran kita ini di daring ini, di e-learning, kita terbagi 2, sinkronus dan asinkronus. Di mana sinkronus itu pertemuan tatap muka secara virtual, kemudian untuk pembelajaran asinkronus itu pertemuan non tatap muka. Ya, tapi adik-adik tetap belajar di mana adik-adik peserta laser ini akan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Untuk tugas itu nanti silakan dilihat di LMS ya, LMS Kolabjar. Tetapi hari ini kita akan saya jelaskan juga sedikit tentang tugas-tugas yang harus kalian lakukan during 4 days ya. Jadi materi desain pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti ada overview dari saya sedikit mengenai mengulas kembali tentang agenda kedua, kemudian setelah itu penjelasan tugas asinkronus. Dan nanti di sela-sela paparan saya tentang overview dan penjelasan tugas, if you have any question, please raise your hand. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau you have something to say, silakan saja raise your hand ya. Tidak apa-apa, jangan menunggu diberi kesempatan oleh saya. Karena kadang-kadang kita ingat mau bilang apa, karena dia belum diberi kesempatan, ketika diberi kesempatan kadang-kadang kita lupa ya. Ya gitu kan, biasalah ya namanya manusia kan, manusia tidak pernah luput dari hilaf dan lupa gitu ya. Oke, baik. Nah, nanti kita perkenalnya sambil jalan saja, saya perkenalnya ke adik-adik peserta ini, tapi sedikit saya akan perkenalkan dulu diri saya. Itu ada nama saya cukup singkat dan satu kata, Alam Syahril. Biasanya oleh anak-anak Laser itu saya dipanggilnya Coach Ariel ya. Ariel itu singkatan dari Alam Syahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang, Ariel. Ya, jadi bukan sok gaya-gayaan, bukan. Ya memang nama asli gitu ya. Oke, jadi memang nama asli. Ya, saya seorang widyaswara, jadi sama profesi kita, pengajar, cuma beda yang diajar. Publiknya beda. Kalau kalian publiknya adalah para mahasiswa, kalau kami itu publiknya itu para PNS dan non PNS yang sedang yang ikut pelatihan. Kalau dulu namanya pendidikan dan pelatihan ya. Oke, itu yang disebut dengan Widya Iswara. Nah, itu namanya Widya Iswara. Kalau kalian ditanya profesi apa sih Widya Iswara? Jadi Widya Iswara itu seorang PNS yang diberi tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih pada di pendidikan dan pelatihan ASN maupun non ASN ya. Makanya kadang-kadang sometimes saya juga kadang-kadang diminta untuk memberikan materi-materi yang untuk para non ASN.
Itu tergantung permintaan ya. Karena saya berasal dari Ogan Ilir, mungkin yang di Unsri mungkin tahu saya berasal dari Indralaya lewat dikit, ya lewat dikit Indralaya, nama kecamatan Tanjung Raja. Ya saya berasal dari situ, tapi sejak menjadi WI saya jadi orang Batak. Ya, saya mendapatkan marga Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Nah itu artinya itu. Itu panggilan mengajar maksudnya, Simatupang ya. Oke, baik. Nah, adik-adik itu sedikit perkenalan dari saya. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti kita sambil jalan atau nanti pada saat pelajaran klasikal nanti adik-adik akan ketemu dengan saya ya. Ya, nanti kita akan ketemu di pembelajaran klasikal. Oke, baik kita mulai saja izin ya. Izin saya share screen. Oke, wait a minute. Saya mau buka dulu tayangannya sedikit. Iya. Oke. Oke, can you see? Can you see the screen? Bisa dilihat ya? Ya, oke. Baik. Bentar, saya make it bigger, larger. Nah, saya besarkan dulu supaya oke. Baik. Nah, ini materi kita. Materi kita yaitu agenda kedua. As far as you know that you have a study, you have to study four agendas ya, four agendas untuk pembelajaran pelatihan dasar ini. Ya, pembelajaran agenda pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalian sudah melalui agenda pertama di hari pertama dan sampai dengan hari ketiga pembelajaran daring. Oke, untuk sekedar mengingatkan kembali, apa nama agendanya? Agenda pertama? Agenda pertama apa? Kebangsaan dan bela Wawasan negara, Pak. kebangsaan. Kasih bela negara. No, I don't think so. Itu mata pelatihannya. Mata pelatihannya ada wawasan kebangsaan, ada analisis isu kontemporer, dan ada kesiapsiagaan bela negara. Itu mata pelatihannya. Nama agendanya apa? Kemarin siapa yang tutor agenda 1? Coach Coach Tuti. Tuti. Oh, Coach Tuti ya. Oke. Bu Tuti ya. Ya, panggilnya yang lengkap-lengkap ya, Bu Tuti ya, jangan disingkat. Ya, kalau disingkat apa Bu Tuti disingkat? Tuti Rohani. Butut kalau disingkat ya. Iya. Ya, Bu Tuti Rohani ya. Rohani jangan roh halus ya. Oke. Baik. Ya, agenda pertama itu namanya sikap perilaku bela negara, gitu kan? Di mana agenda pertama ini terdiri dari 3 mata pelatihan yang saya sebutkan tadi. Oke. Itu udah berlalu ya. Sekarang kita masuk yang baru, yaitu agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS. Nah, adik-adik sudah belajar agenda kedua ini pada saat pembelajaran self-learning melalui MOOC, Massive Open Online Course. Ya, sudah ya, sudah dibaca. Modulnya sudah dibaca, modul-modul agenda 2 sudah dibaca. Sudah dibuka? Sudah dibaca? Sudah baca belum? Oke, ada yang ngeprint, sudah di-print atau enggak di-print, dibaca cukup di ini saja. Ada yang sudah ngeprint atau dibaca saja lewat perangkatnya. Enggak ada yang ngeprint ya. Oke, kalau ada yang ngeprint, ya saya sarankan dibakar, ya. Modulnya dibakar, abunya bikin kopi, diminum. Nanti ilmu-ilmu yang ada di modul itu akan menyerap langsung ke badan kalian ya. Oke, baik. Nah, kita masuk agenda kedua, nilai-nilai dasar PNS. The question is, apa sih amanah yang disampaikan oleh agenda yang dibawa oleh agenda kedua ini? Ya, oke. Jadi agenda kedua ini membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN. Ya, nah, oke. Jadi kata kuncinya adalah internalisasi nilai-nilai dasar ASN. Jadi pengertian internalisasi di sini kalian sudah tahu ya, pengertian internal tahu ya, internal ya. Ya, internal itu kan dalam ya. Jadi memasukkan kembali ke dalam jiwa kita mengenai nilai-nilai dasar ASN. Ya, kenapa saya bilang menginternalisasi kembali, memasukkan kembali? Because I am sure that you have done these values, tetapi
kalian mungkin belum paham nilai apa yang dimaksudkan. Tapi I'm sure bahwa kalian sudah sudah melaksanakan nilai-nilai ini ya, sudah mengimplementasikan nilai ini nih. Sudah berapa bulan jadi dosen di yang CPNS ini? Sudah berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan 2 ya? bulan, Pak. 2 bulan. Apakah sudah masuk kelas? Sudah mendapat mata kuliah? Sudah ya? Coach. Oke. Kalian mengajar itu juga sudah menerapkan nilai-nilai apa itu? Nanti kita bahas di pelajaran agenda ini. Ya, itu. Jadi menginternalisasikan. Nah, apakah itu hanya menginternalisasi? Apakah itu hanya memasukkan kembali ke dalam diri kita nilai-nilai itu? Tentu saja tidak. Kita juga harus mengimplementasikannya. Itulah yang disebut dengan aktualisasi. Nah, gitu. Jadi ada internalisasi, ada aktualisasi. Aktualisasi itu mata pelatihan di agenda ke-4. Ya kan? Ya, di agenda ke-4. Nah, nanti di agenda 4 kalian akan mengaktualisasikan nilai-nilai ini. Nah, gitu ya. Jadi pada pembelajaran sekarang kita hanya menginternalisasi, mengaktualisasikan nanti di agenda ke-4. Ya. Oke. Jadi apa itu yang diinternalisasikan? Ya, itu. Jadi yang diharapkan hasil belajar kita itu berhubungan dengan apa yang diinternalisasikan. Hasil belajar kita ke nilai-nilai dasar PNS ini itu berhubungan dengan tujuan dari pembelajaran kita. Ya, apa sih tujuan dari pembelajaran kita? Nanti kalian akan dibekali dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan prima. That's the first. Nah, itu saya kasih kode merah ya. Kemudian bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar, saling peduli, berdedikasi, berinovasi, menghadapi perubahan dan kerjasama. Nah, jadi kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Jadi ada 8, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 ya berakhlak ya. Nah, inilah yang disingkat dengan berakhlak. Jadi intinya di sini, memberikan pelayanan itu nilai yang pertama, bertanggung jawab itu nilai yang kedua. Terus belajar nilai ketiga, saling peduli nilai keempat, berdasarkan nilai kelima, berinovasi, menghadapi perubahan nilai keenam, kerjasama nilai ketujuh. Jadi ada 7. Ada 7 core value ASN. Oke. Before I continue, so far you have any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Silakan kalau ada pertanyaan. No? Belum ya? Belum, Coach. Panas ya? Iya, belum panas ya? Iya. Baik, kita akan lanjutkan. Saya rubah dulu share screen saya. Nah, adik-adik peserta Latsar, ya jadi core value ASN ini atau nilai-nilai dasar ASN ini itu biasa disingkat dengan berakhlak. Itu berakhlak, disingkatnya berakhlak, ya. Di mana berakhlak itu singkatan dari ini, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ya. Nah, untuk memahami berakhlak ini ada beberapa istilah yang kita gunakan, yang kita pelajari dalam berakhlak ini. Atau untuk memahami nilai-nilai berakhlak ini, kita ada 4 istilah. Ya, istilah pertama itu yang disebut dengan kalimat afirmasi, ya. Kemudian ada definisi, kemudian ada kata kunci, ada kode etik dan panduan perilaku. Ya. Nah, yang saya buat di sini, yang tertera di sini, yang kalian lihat di sini, ini adalah kalimat afirmasi namanya atau komitmen, ya. Komitmen. You know komitmen? Jadi komitmen itu janji kepada diri kita sendiri kan? Bahwa kita berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita akan mengaktualisasikan nilai-nilai core value ASN ini atau nilai-nilai berakhlak ini, ya. Nah, itu janji kita, komitmen kita. Berorientasi pelayanan. Apa komitmen kita? Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, akuntabel. Apa komitmen kita? Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dan seterusnya. Kompeten, kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Harmonis, kami saling peduli dan menghargai perubahan. Loyal, berdedikasi, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, kami terus berinovasi. Kemudian kolaboratif, kami terus akan membangun kerjasama yang sinergis.
Nah, dengan kita melakukan komitmen ini, maka kita berjanji pada diri kita untuk menerapkan core value ASN ini. Hasil akhirnya adalah nanti kita dengan diterapkannya core value ASN ini, hasil akhirnya kita nanti dapat membangun, ya, dapat membangun employer branding ASN. Apa itu employer branding ASN? Bangga melayani bangsa. Ya, mungkin ketika kalian mendengar istilah branding, ingatannya kemana? Ingat dengan apa biasanya dengan branding? Yo, Merek, silakan. Ingat dengan apa? merek dari suatu perusahaan atau apa gitu. Coach. Oke, Budi. Bud, kenalkan diri dulu, Bud. Asal Coach. gitu. Ini apa? Karena kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Perkenalkan saya Budi Eka Dharma. Saya dari Universitas Jambi, program studi pendidikan fisika. Tapi saya dari fisika murni, Coach. Oh, tapi di FKIP-nya ya? Iya, DevKip. Oke. So, what do you think? Menurutmu apa? Kalau menurut saya kesan ketika mendengar kata branding itu artinya seperti sebuah nama, bagaimana nama tersebut melekat reputasinya. Oke. Can you give the example? Bisa beri contohnya, Bud? Ingat dengan merek ya, Bud ya? Apa, Iya, Bud? misal merek ya. Kalau sekarang kan di daerah itu banyak tuh motor gitu kan, orang sepeda kata asli tapi orang tahunya Honda gitu kan, atau seperti sikat pasta gigi orang nyebut Pepsodent gitu. Nah, Oke. ini branding ini yang keren ini, Coach. Oke, jadi oke. Thank you, Bud. Terima kasih, Budi. Ya. Enggak apa-apa saya ngomong bahasa Inggris sedikit ya. Supaya ilmu saya nggak hilang. Saya S1 S2-nya bahasa Inggris. Dulu sebelum jadi WI, I am an English teacher. Sejak jadi WI ini jarang menggunakan bahasa Inggris. Jadi makanya kadang-kadang ngajar-ngajar pakai bahasa Inggris lah gitu ya. Iya. Oke. Saya S1 S2-nya pendidikan bahasa Inggris dari Unsri, S3-nya dari UNIP, Universitas Jambi. Administrasi pendidikan di FKIP. FKIP UNIP. Oke, baik. Jadi gitu ya. Jadi benar apa yang dikatakan Budi, branding itu biasanya berhubungan dengan merek. Berhubungan dengan merek. Misalnya kata Budi tadi, ketika misalnya orang menyebutkan sepeda motor, ingat orang ingatnya Honda gitu ya. Padahal masih banyak merek-merek lain yang sepeda motor kan, Bud ya. Ya, ini berarti bahwa Honda bisa membangun branding kepada masyarakat bahwa sepeda motornya bagus, gitu ya. Oke. Contoh lain misalnya, ketika orang mengatakan misalnya membeli air mineral, ketika misalnya kita mendengar kata ada yang manis-manisnya gitu. Nah, ingat dengan apa kita? Ingat dengan Le mineral. Le mineral. Itu artinya apa? Le mineral berhasil membangun branding. Brandingnya adalah ada yang manis-manisnya gitu. Jadi ketika orang bilang, saya ingat dengan le mineral gitu. Ketika orang misalnya mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah, ya orang ingat dengan apa itu? Ingat dengan apa? Ketika orang mengatakan mengatasi masalah tanpa masalah. Ingat dengan apa? Dengan? OJK, Pak. Pegadaian, Coach. Pengadaian. Itu pengadaian. Iya. Itu yang disebut dengan branding. Nah, kalau yang pertama tadi merek, seperti yang katakan Budi tadi yang ada manis-manisnya itu, yang saya sebutkan itu namanya organizational branding organisasi. Oke, ya. Oke. Kalau saya branding saya misalnya dengan Unja, saya lihatnya di depannya itu di gerbangnya ada Angso Duo. Jadi ketinggalan Angso Duo, Unja ini. Gitu. Itu artinya branding yang ada di benak saya tentang Unja tempat Budi. Ya kan Bud ya? Di Mandalo itu kan ada Angso Duo kan depannya Bud. Betul, Coach. Di gerbang. Iya. Tapi kalau Budi sudah berdua kan, tidak lagi sendiri kan? Sudah. Oke, jangan kalah saingan sama Angsonya ya. Masa Angso saja berdua kita masih sendiri ya Bud ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu tentang branding. Nah, sekarang misalnya ketika orang misalnya melihat kita bahwa kita menerapkan apa ini nilai-nilai berakhlak ini, maka yang kita layani, public layani akan timbul branding di benaknya. Bangga melayani bangsa brandingnya. Enak ya misalnya misalnya mahasiswanya Budi misalnya. Budi Eka Dharma misalnya anak-anak fisika bilang,
enak ya belajar dengan Pak Budi itu ya, penjelasannya bagus gitu ya, kami mudah paham. Nah itu branding itu, mudah paham, kemudian, orang yang juga humble gitu ya, itu branding, itu disebut dengan branding. Nah yang saya sebutkan itu namanya personal branding. Nah itu. Nah ASN branding itu apa yang muncul di benak publik itu tentang ASN, diharapkan munculnya gini, bangga melayani bangsa. Diharapkan munculnya bangga melayani bangsa, itu personal branding, itu employer branding ASN, employer branding ASN. Baik, ya sekarang kita mulai dari berorientasi pelayanan. Tadi di sini sudah ada ini ya, tadi sudah ada di sini kalimat afirmasi namanya, kalimat afirmasi ya. Nah sekarang kita untuk memahaminya tadi kita menggunakan tiga istilah lagi, tiga. Yang pertama definisi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Nah, jadi berorientasi pelayanan itu merupakan komitmen kita untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi kita selaku pelayan masyarakat, selaku pelayan publik, ASN ini selaku pelayan publik, kita selalu memberikan pelayanan prima. Cirinya apa? Cirinya adalah kepuasan masyarakat. Nah, seperti tadi misalnya mahasiswa Pak Budi bilang, wah enak ya diajar Pak Budi, kami jelas loh yang dijelaskannya kami paham, oh ini maksudnya gitu ya. Nah artinya puas mahasiswa itu, apa yang mereka cari itu, apa yang mereka ingin tahu itu mungkin terjawab dari penjelasannya Budi misalnya, Budi Eka Dharma. Nah, gitu ya. Jadi Budi bisa memberikan pelayanan prima namanya, gitu ya. Kata kuncinya untuk memahami orientasi pelayanan ini ada responsivitas, kualitas dan kepuasan. Ya. Artinya ketika kita memberikan pelayanan prima, kita respon, fast respon, kemudian kita memberikan pelayanan yang berkualitas demi kepuasan masyarakat tadi. Yang kita layani merasa puas, apa yang mereka inginkan itu terpenuhi. Itu tadi ya. Nah, sedangkan kode etik dan panduan perilaku yang ini, yang tiga ini yang akan kalian laksanakan mulai dari di masa habituasi. Yang kalian aktualisasikan yang tiga ini. Ya, kode etik atau panduan perilaku dari berorientasi pelayanan. Apa kode etik yang pertama? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita tahu, oh maunya masyarakat ini apa sih? Kalau misalnya kalian dosen, wah maunya mahasiswa ini apa sih? Apa sih yang dibutuhkan oleh mahasiswa? Misalnya Budi misalnya, apa sih yang dibutuhkan oleh calon-calon guru fisika ini? Nah gitu ya. Oke. Oh, artinya Budi tahu, oh paham saya ternyata mereka ini perlu belajar, harus tahu ini gitu ya. Kemudian baru dipenuhi. Artinya kita sudah menerapkan kode etik yang pertama. Nilai pertama dari berorientasi pelayanan. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Nah, oke. Contoh bagus, ya. Contoh bagus penerapan berorientasi pelayanan itu yang ada di minimarket. Ya, gitu kan. Selamat datang di Indo April, silakan. Ada yang bisa kami bantu. Nah, itu kan contohnya kan. Iya, itu contohnya. Itu contohnya. Atau biasanya di bank gitu kan. Kalau saya misalnya di bank sekretariat pasti dijawab ini pasti sama hotelnya itu. Ya, Assalamualaikum Bapak Alam Sahril. Terima kasih sudah menunggu. Ada yang bisa kami bantu Pak? Nah, seperti itu. Itu dia menerapkan nilai orientasi pelayanan namanya. Di mana nilai yang diterapkan adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Stressingnya itu pada kata ramah. Ya, yang contoh saya tadi stressnya pada kata ramah. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Artinya terus menerus melakukan perbaikan. Oh, selama ini mahasiswa saya kayaknya saya kalau sudah menggunakan berbagai tapi kayaknya begitu hasilnya belum begitu memuaskan. Wah, coba saya rubah cara pengajaran saya. Nah, artinya saya sudah melakukan perbaikan. Ya, wah mungkin yang saya pakai itu kurang tepat mungkin. Saya menggunakan media yang kurang tepat. Kayaknya kalau coba media ini mungkin lebih tepat ya, lebih sesuai dengan harapan saya, tujuan yang diinginkan. Nah, kalian melakukan perbaikan. Oke. Nah, sekarang perwujudannya. Perwujudan dari kode etik dan panduan perilaku. Nah, ini contoh-contoh perwujudannya. Ya. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya ini. Banyak sekali ini perwujudannya. Ya. Oke, yang tadi misalnya yang saya bilang di Indo April tadi yang ini misalnya mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Nah, itu ya. Kemudian menjadikan informasi aqua, dengan standar bla bla bla. Oke. Baik.
Nah, di antara perwujudan perilaku untuk nilai berorientasi pelayanan ini, oke, silakan saya minta ada yang bisa menyebutkan contoh kegiatan kalian yang sudah dilakukan sampai dengan hari ini. Kan bisa jadi kalian sebelum jadi PNS kan mungkin sudah pernah jadi dosen di tempat lain, di swasta misalnya kan, atau kerja di tempat lain. Nah, contoh kegiatan kalian atau aktivitas kalian yang mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan. Silakan. Silakan, ada yang bisa menyebutkan contoh yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Silakan. Boleh, Resen? Boleh izin coach? Ya, Boleh oke, izin silakan, coach? Mat. Rahmat, Baik, kenalkan diri, perkenalkan Mat. coach. Ya, perkenalkan coach. Nama saya Rahmat Rafinzar, asal instansi di FISIP Universitas Sriwijaya. Tempat tinggal nggak jauh dari tempat coach di Indralaya coach. Prodinya di mana, Mat? Prodi apa, Mat? Di administrasi publik coach. Oh, di ini ya, Di sini. Visipol ya, Ya betul coach. sama dengan Rida ya, Iya betul coach. Rida Pandu ya. Ya betul. Itu bimbingan saya tuh, saya coachnya itu. Iya, mereka sudah duluan Oke, coach. silakan, Mat. Baik, izin coach untuk memberikan contoh perwujudan perilaku berorientasi pelayanan. Saya sebelumnya sudah menjadi dosen tahunan lebih, sudah hampir 3 tahun. Nah, kalau yang bisa saya berikan contoh itu memberikan waktu khusus untuk mahasiswa bimbingan di setiap hari, karena ada 2 kampus, misalnya di kampus Palembang itu di hari Selasa dan di kampus Indralaya itu di hari Kamis. Kurang lebih seperti itu, coach. Oke, yang dibimbing itu mahasiswanya itu asalnya dari mana saja, Mat? Kalau boleh tahu, Mat. Kalau sejauh ini dari beberapa wilayah, coach. Ada yang dari Bangka Belitung, ada yang dari Bengkulu, dan juga ada yang dari Pulau Jawa di Jawa Timur, coach. Oke, nah, taruhlah ada 3, ada yang dari Babel, ada yang dari Palembang, misalnya ada dari Jawa Timur. Di antara 3 itu gimana Rahmat memberikan bimbingannya? Apakah, wah ini orang Palembang, wah ini harus bimbing betul, wah ini orang Babel, orang Babel ini keras-kerasan, sudah biarlah, yang penting dibimbing gitu. Atau gimana? Kalau sejauh ini dilakukan secara objektif, coach. Jadi sesuai dengan yang dilakukan, jadi seluruhnya mendapatkan pelayanan yang sama, kemudian juga mendapatkan waktu yang sama. Misalnya ada yang memang perlu dibimbing lebih jauh, ya akan saya bimbing lebih mendalam, misalnya mahasiswanya agak kurang paham di beberapa bagian. Seperti itu, coach. Kalau perwujudan ini yang mana, Mat? Yang saya pancing tadi, Mat? Poin keberapa? 1, 2, 3, 4. Poin keberapa itu? Poin ke-2, ke-3, coach. 2, ke-3, Masuk. ke-4, ke-5. Sebutkan saja semuanya, Mat. Pertama, kedua, ketiga. Pilih satu aja, Mat. Satu aja. Oh, satu aja, coach ya? Yang mana? Yang saya pancing tadi, asal mahasiswanya, kemudian apakah agamanya sama dengan mahasiswa, dengan mahasiswanya, yang mana itu? Oh, yang ini, coach. Melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Oke, betul sekali. Ya, jadi Rahmat sudah menerapkan nilai berorientasi pelayanan ketika dia memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Rahmat memberikan bimbingan yang sama tanpa dibeda-bedakan. Ya, apakah itu mahasiswa dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda. Ah, itu ya. Oke, bagus sekali. Baik, untuk Rahmat kita kasih tepuk salut. Tepuk salutnya gini ya. Tepuk salut. Prop. Salut. Coba. Oke, coba. Untuk Rahmat, tepuk salut. Salut. Ini karena pagi ya. Kalau siang tepuk salutnya beda lagi. Kalau tepuk siang tepuk salutnya bukan tepuk pipi salut ya. Tepuk pipi salut. Salut. Biar enggak ngantuk kan. Kalau pagi masih seger, masa pagi-pagi udah ngantuk ya. Oke, thank you Rahmat. Good example. Contoh yang bagus ya. Terima kasih, coach. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Satu lagi. Tentang orientasi pelayanan. Rahmat sudah memberikan contoh perwujudan perilaku menyelidiki dengan standar yang sama kepada semua pihak.
Nilai apa yang Rahmat lakukan tadi yang ini? Nah, bisa jadi nilai pertama atau bisa nilai kedua. Kalau saya lebih nilai pertama. Artinya memahami dan mengikuti masyarakat. Karena kata Rahmat tadi, dia membimbing artinya masyarakat itu butuh bimbingan. Mahasiswanya butuh bimbingan, makanya dia penuhi. Oke. Silakan. Ada lagi, satu lagi. Bisa memberikan contoh. Oke, silakan. Suaranya ini terdengar. Saya coach. Oke, Yin. Kenalkan diri lu, Yin. Dari mana, Yin? Yin atau Sabda ini? Ayo, sama-sama Unsri jangan berantem ya. Surabaya. Nanti keterusan di kampus, nanti pas mau ngajar nanti nah. Iya. Kalau ibu-ibu berantem seru gitu nengoknya, ada cakar-cakaran, tarik-tarikan gitu. Siapa dulu? Yin dulu apa Sabda dulu? Kalau kata orang Palembang tuh sweet dulu, tahu sweet? Batu gunting kertas itu, orang Palembang tuh nyebutnya sweet. Nah, gini, batu gunting kertas. Apa-apa Mbak Sabda dulu, Pak. Oke ya, ngalah ya ini ya. Silakan Sabda. Iya, terima kasih Coach Syaril. Perkenalkan, saya Sabda Ningsi dari Prodi Hubungan Internasional Unsri, Pak. Oh HI, oh, saya bilang sih oh, Iya. iya, bisa juga ya. Nggak bosan kalau ketemu Rahmat di kampus lah, ketemu ini sekelompok lagi. Enggak, Pak. Kemarin mentor mereka tuh Pak Ashar, mentor mereka. Oh Oke, iya. Pak Ashar ya. Silakan Sabda. Iya, jadi salah satu perwujudan saya itu, saya melaksanakan praktek diplomasi di kelas ini sebagai wujud agar mahasiswa ini lebih paham terkait materi-materi yang telah saya ajarkan di kelas, Pak. Itu. Memberikan apa tadi Sabda? Ini memberikan praktek diplomasi, praktek. praktek diplomasi wujudnya itu seperti simulasi sidang PBB, Pak. Nah, Kayak ini tuh ini ya, sebagai kayak apa wujud. role play ya, bermain peran gitu ya? Iya, iya, ini jadi seperti wujud agar mahasiswa ini lebih paham terkait bagaimana cara berdiplomasi. Jadi selain mereka dapat materi di kelas, juga ada prakteknya itu, Pak. Oke. Ini yang perwujudan yang kemana ini? Sabda, menurutmu? Yang pertama, Pak, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Proaktif. Kalau begitu, nilai yang diterapkan, nilai yang pertama juga ya? Iya, Kan? memahami dan memenuhi kebutuhan. Proaktifnya bisa dilihat dari itu tadi. Sabda secara proaktif meminta mahasiswanya untuk praktek tadi, role play tadi ya. Ya, mungkin Iya, menurut Sabda benar, Pak. kayaknya kalau cuma ceramah, mungkin menurut Sabda kayaknya belum ngena, hasilnya belum dapat, tujuannya belum sampai, mungkin menurut Sabda kan. Maka Sabda berusaha, wah, Iya. coba kita gimana kalau kita adakan semacam simulasi atau role play lah gitu ya, bagaimana cara berdiplomasi gitu ya. Oke, gitu. Oke. Kemudian Yin, silakan Yin. Terima kasih, Pak. Mungkin salah satu, perkenalkan dulu. Ya, boleh. Nama saya Yinin Septiani. Saya di pendidikan seni tari. Oh, di Sentari. Di PAUD ditempatkannya. Oh, di PAUD, PG PAUD ya. Iya. Oke. Pinter nari dong. Oke. Yin gimana Yin? Yang sudah pernah Yin terapkan Yin? Yang di orientasi pelayanan Yin? Salah satu perilaku orientasi pelayanan itu yang ingin sudah terapkan itu, Pak. Kemarin FKIP itu ada acara Forkom, Pak. Pas? Forkom, Forum Komunikasi Pimpinan FKIP se-Indonesia. Oh iya, saya baca juga itu beritanya itu saya. Kebetulan untuk memegang acara pembukaan baik penutupan begitu, Pak. Dan itu kan ada 4 ya, Pak. Maaf kalau suara saya serak. Kebanyakan show sih kamu. Kebanyakan show, makanya dibatasi show-nya. Ini mau latsar ya.
Di ini dulu, job-job di luar yang susu tuh ditolak dulu, Yin. Suaranya habis ya, Pak. Gak apa-apa, Yin. Santai aja, santai-santai, slow gitu. Jangan terburu-buru, ya. Penampilan Nanti. pertama itu Gending Sriwijaya, Pak. Hmm. Terus penampilan kedua itu ingin diminta untuk mengaplikasikan budaya Sriwijaya. Hmm. Oh gitu. Terus penampilan ketiga Hmm. ingin diminta untuk menampilkan Nusantara. Hmm. Ya, ya, ya. Alhamdulillah semuanya itu bisa berjalan dengan baik, Pak. Gitu. Oke, 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 oke. Oke, yang itu ya. Jadi yang mana, Yin? Perwujudan yang mana, Yin? Masuk ke poin 2, Pak. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif ya. Betul, Di Pak. perwujudannya ya. Kalau di yang nilainya, nilai yang mana, Yin? Untuk nilainya ingin lebih kepada cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Oke, jadi ketika misalnya dari unsur pimpinan meminta Yin untuk mengisi acara itu, gitu ya. Itu Yin sendiri apa dengan mahasiswa itu ininya, ngisi acaranya? Untuk penarinya itu ingin gabungkan 9 prodi, Pak. Oh gitu, ya, ya, ya. 9 prodi yang ada di FKIP ya. Ya, betul, Pak. Karena kebetulan Unsri belum ada prodi seni. Ya betul, belum ada memang. Ya, 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 ya. Untuk Oke. koreografi gitu, Pak. Oke. Jadi ketika misalnya yang diminta untuk mengisi acara itu, Yin melakukannya dengan cekatan, ya kan? Kemudian solutif, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang minta, misalnya kan dari panitia Korkom tadi ya, forum komunikasi tadi, dan juga dapat diandalkan. Dapat diandalkan bisa dilihat dari bagaimana respon dari para penonton misalnya kan. Iya, oke. Baik, Rahmat, Mat, pimpin tepuk salut, Mat, untuk Sabda dan Yin. Oke. Ya, izin teman-teman. Tepuk salut. Salut, Salut, salut. salut, Salut. salut, 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 salut. salut, salut. 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 Kapan-kapan nanti karena Yin ini dosen PAUD, kita minta ini nyanyi ya. Iya. Ada Iya. 2 dosen PAUD, Pak, di sini, Pak. Siapa lagi yang satunya, Yin? Sri ya? Bukan? Satunya Mbak Sila ya. Oh, Sila ya. Oke. Ya, nanti kamu nyanyi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Yin, Sabda, juga Rahmat yang sudah memberikan contoh penerapan nilai berorientasi pelayanan. Oke, let's continue. Mari kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua adalah akuntabel. Nah, ini kata definisinya bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, kalian mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen, ASN sebagai dosen, itu kan merupakan suatu kepercayaan kan? Merupakan suatu kepercayaan, terutama sekali kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim ya, kepercayaan dari Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang diberikan kepada kita. Ya, kita harus bertanggung jawab. Oke, pertanggungjawaban. Jadi ini yang membedakan antara akuntabilitas dengan apa? Bentar. Accountability and satu lagi apa sih? Bertanggung jawab juga dia. Ya. Ada istilahnya lupa saya. Responsibilitas. Ya, responsibility. Nah, ini yang membedakan antara akuntabilitas dan responsibilitas. Kalau akuntabilitas itu karena ada dari luar. Ya, karena ada dari kepercayaan. Misalnya tadi ada kepercayaan misalnya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Yin tadi. Kan Yin diminta untuk mengisi acara. Nah, Yin melakukannya. Itu artinya Yin bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tapi misalnya ketika Sabda tadi misalnya, wah hari ini saya ada ngajar jam 8 mungkin. Nah, sudah siap-siap.
jam 8 Sabda udah datang, kemudian kan sudah mempersiapkan apa yang mau diajar, materi yang mau diajarkan, sudah siap di kepala itu rincian nanti akan ini langkahnya gitu. Nah, itu responsibilitas ya. Sabda tadi menunjukkan responsibilitas dia sebagai seorang dosen. Nah, gitu. Itu yang membedakan. Nah, akuntabel di sini karena adanya kepercayaan, kita bertanggung jawab atas kepercayaan yang kita berikan. Gitu ya. Kata kuncinya ada integritas, konsisten, dapat dipercaya, dan transparan. Oke. Kode etik apa nanti yang akan kalian terapkan? Ya, atau ada 3 juga. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, jadi kita mengerjakan tugas dengan jujur. Ya, jujur bisa jadi kita apa adanya. Kemudian bertanggung jawab, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab. Cermat, ya, tidak asal-asalan. Disiplin, misalnya dari segi waktu, disiplin waktu, ya. Masuk jam 8, kita sebelum jam 8 sudah standby. Jangan masuk jam 8, jadwal jam 8, kalian masuk jam 9, jam 10 selesai. Atau jam 9:04 selesai. Oke, dan berintegritas tinggi. Kata kuncinya adalah integritas, ya. Jadi integritas itu segala dari diawali dari niat, kemudian perkataan kita dan tindak tanduk kita itu merupakan satu kesatuan yang sinergi. Itu disebut dengan integritas, ya. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, ya. Menggunakan barang kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Misalnya ketika kalian mengajar, mungkin dari prodi menyiapkan infokus misalnya. Ya udah, ya kita gunakan secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas kita, ya. Oke. Wah, ini ada diberikan misalnya dari prodi untuk pakai infokus, sudahlah sambil saja infokusnya bawa pulang. Nanti ketika saya mengajar di luar semua pakai. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab, itu namanya, ya. Oke, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mentang-mentang sudah menduduki jabatan sebagai dosen misalnya kan, ketika memberikan nilai kepada mahasiswa, gitu kan. Wah, walaupun dari indikator-indikator penilaian sudah bagus, tapi tetap kita beri nilai kecil. Wah, atau tidak sesuai dengan indikator yang kita rumuskan, tetap kita kasih nilai besar. Nah, itu kan tidak sesuai dengan wewenang kita. Kita sudah punya standar gitu kan. Oke, perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Nah, perwujudannya memenuhi janji dan komitmen, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, ya, bertanggung jawab, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan peruntukannya atau fungsinya, mencari alternatif cara penggunaan sarana, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mengambil keputusan dengan objektif. Contoh tadi mengambil keputusan dengan objektif, misalnya ketika kita memberikan penilaian kepada mahasiswa. Sama pertanyaan dengan yang tadi. Saya minta boleh 2, boleh salah 1, salah 2, atau asal jangan salah 3. Salah 3 ada di Jawa Tengah, bukan di Sumatera Selatan ya. Oke. Boleh, silakan. Siapa yang mau memberikan pengalamannya sudah menerapkan nilai akuntabel dari perwujudan dan nilai apa yang diterapkan di sini? Oke. Silakan. Saya Coach. Silakan. Bud. Baik Coach, terima kasih. Saya pernah gitu sebelum mengajar di Unjani, saya di salah satu kampus di Jambi juga, swasta di kabupaten. Waktu itu kita mengampu di program studi teknik sipil, Coach. Nah, ada kasusnya, mungkin sekarang itu cukup banyak. Jadi di teknik sipil ini banyak kontraktor yang sudah bekerja sekian lama. Terus mereka ini secara finansial sangat mampu, ya, capable. Ya. Terus mereka hanya butuh ijazah dalam tanda petik. Ya, kita katakan ijazah. Anggaplah mereka sebagian itu tamatan dari D3 gitu. Jadi mau lanjut konversi untuk menyelesaikan S1. Nah, banyak itu yang menawarkan Coach, misalnya kan, tolonglah kita gitu kan. Nanti kita aturlah anunya gitu. Gimana biayanya gitu. Jadi mereka minta dikasih nilai tapi nggak pernah masuk karena alasannya ya kerjaan banyak gitu, sementara perusahaan nggak bisa ditinggalin, tapi mereka butuh itu untuk bisa mengambil sertifikat
waktu SKK, SKK, kayak sertifikat kemampuan kerja gitu. Jadi ada untuk ngambil proyek itu kan ada beberapa tingkatan itu. Jadi misalnya Ah. untuk proyek nasional mereka bisa tingkatannya tingkatan 7 atau 8 grade-nya. Nah, jadi banyak terjadi sekarang juga saya ngeliat yang nawar-nawarin gitu, Coach. Jadi memanfaatkan itu, terus juga memanfaatkan fasilitas kampus Merdeka supaya nggak kuliah tapi kerja di perusahaan mereka gitu, Coach. Jadi mereka punya perusahaan, mereka kuliah, jadi minta di kampus Merdeka mereka nggak kerja apa-apa, mereka sekedar kerja di kampus saja, tapi tolong kasih nilai gitu. Nah, ini cenderung saya lihat juga banyak menawarkan semacam ya gratifikasi atau semacamnya. Nah, kita sempat waktu itu nolak semua, kita tolak semua karena tawarannya lumayan banyak waktu itu. Iya, iya. Nah, ini Menggiurkan deh. bentuk dari ya menggiurkan, Coach, tapi ya nggak bisa, kita kan punya nilai integritas juga. Bagaimana Ya, betul. kalau mereka tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu perhitungan atau semacamnya, bisa ya gedung yang sudah jadi apa bisa runtuh atau semacamnya, kan kita banyak melihat kasus, Coach. Itu terima kasih, Coach. Oke, baik. Jadi yang dilakukan Budi tadi merupakan perwujudan yang ini ya, Bud ya. Poin keempat, Bud ya. Iya, Coach. Menolak segala Perwujudan bentuk poin dalam keempat. Kalau nilainya nilai yang mana, Bud? Satu kayaknya ya. Iya, Ya, integritas. kan jadi dengan menolak tadi Budi menunjukkan bahwa dia punya integritas. Gitu ya. Tadi bukan hanya omdo, bukan hanya ngomong doang. Dia Budi juga melakukan. Gitu ya. Oke, dan juga di sini ada kata jujur. Jujur gitu ya. Oke, baik, good example. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Satu lagi. Mungkin saya Coach. Izin coach dari saya. Ya, silakan. Sisil ya panggilannya ya. Siapa Iya, Sisil ya? sila coach. Oh, Sheila. Sheila on Iya. 7. Baik coach, jadi kalau pengalaman saya pribadi itu dulu sebelum saya dari Universitas Bengkulu, Prof, coach. Dia apa, Sheila? Gimana coach? Prodi? Prodi PAUD coach. Oh, yang dibilang itu tadi. Iya. Tadi ya. Oke, ya. Iya. Ya, jadi sebelum di Universitas Bengkulu, saya sebelumnya pernah mengajar di kampus swasta dan di salah satu kabupaten di Kota Bengkulu seperti itu. Nah, jadi ketika mengajar di sana, saya masih bolak-balik gitu, coach, dari Kota Bengkulu ke kabupaten gitu. Nah, itu Utara juga ya? Utara ya? Bengkulu Selatan. Oh, mana? Ya. Jadi lumayan membutuhkan effort juga, waktu, tenaga, dan materi gitu, coach. Nah, karena kemudian kampusnya memang menyediakan ada kelas karyawan yang mana mahasiswanya terdiri dari kebanyakan ibu-ibu gitu ya, yang ingin mendapatkan ijazah untuk dalam jabatan gitu, Prof, yang sudah mengajar gitu untuk setara. Nah, di situ saya sempat beberapa kali ditawari untuk membantu mengerjakan skripsi mereka gitu, coach, dengan ya iming-iming imbalan seperti itu. Dikarenakan juga bolak-balik gitu kan, mungkin ibu butuh lebih banyak bantuan gitu. Tapi alhamdulillah, karena walaupun memang kampusnya masih kecil, tapi menurut saya integritas tetap harus dimiliki oleh seorang dosen gitu, coach. Walaupun dimanapun tempatnya, dimanapun dan bagaimanapun bentuk instansinya seperti itu, karena kualitas menurut saya dari suatu kampus itu juga bisa dilihat dari kinerja dan integritas dosennya seperti itu. Jadi mungkin itu, coach. Mungkin saya sudah melakukan memenuhi janji dan komitmen bertanggung jawab dan jujur gitu. Mungkin kalau perwujudan perilaku Nilainya nilai apa sih akuntabel lah? Nilai yang mana nilainya? nilainya yang pertama kayaknya, Prof. Masih yang Coach. Yang ketiga? Yang ketiga nyambung nggak? tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, bisa ya. Jadi Bisa. yang ketiga, bisa juga yang pertama ya. Kalau yang lebih kita lihat dari ini dari sudut pandangnya apa. Kalau yang contoh Sila tadi, kalau yang ketiga itu
Bisa jadi mentang-mentang dosen misalnya kan, gitu kan. Ya sudah, Iya. ini aja kamu ya sudah kamu nggak usah bikin skripsi, nanti biar ibu yang bikinnya gitu ya kan, menggunakan jabatan. Kalau yang pertama itu tadi jujur, bertanggung jawab, cermat dan sipil dan berintegritas tinggi. Itu kata kuncinya integritas tadi. Bahwa sila punya integritas ya. Ya kewajiban mahasiswa menulis ya tetap menulis ya. Saya punya integritas, punya komitmen bahwa saya tidak akan pernah mau untuk mengerjakan misalnya skripsi mahasiswa. Nah, gitu kan sila ya. Iya, itu punya integritas. Oke, baik. Coba Rahmat pimpin tepuk salib lagi Mat untuk Budi dan Silamat. Oke, siap Coach. Oke teman-teman, izin teman-teman. Tepuk salut. Salut, 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 salut. 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 Kemarin tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau tidak salah, itu ada CPNS Latsaan udah jabatan namanya, itu langsung dia enggak pakai daring ya ke sini ke Linggau. Itu asalnya dari Kaur, Kabupaten Kaur. Mungkinlah dekat dengan kata Sheila tadi ya. Ada salah satu guru TK, ibu-ibu itu. Itu kalau saya dengan saya di kelas saya suruh dia kadang-kadang, ayo pimpin ice breaking dulu biar temannya enggak ngantuk gitu. Karena kalau guru TK itu biasanya banyak ide kan biar muridnya nggak bosan di kelas itu kan, atau permainan Iya, game, Coach. ya game atau energizer ya, atau ice breaking gitu ya. Iya dan menarik ya. Makanya nanti kalau ketemu nanti saya tidak sabaran dengan Sheila dengan si Yin tadi ya. Ayo tunjukkan kemampuannya. Iya, ice breaking, ice breaking. Baik, terima kasih Sheila, terima kasih juga kepada Budi yang sudah memberikan contoh penerapan nilai akuntabel. Selanjutnya nilai ini perwujudannya ya. Selanjutnya nilai kompeten. Kompeten ya, nilai kompeten. Nah, kalau kita lihat sini definisinya, kita sebagai ASN itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Artinya kita tidak puas dengan apa yang kita punya selama ini. Iya kan? Oh, saya sudah S2, udahlah cukup sampai S2. Nah, misalnya kan, kita terus berusaha cari kesempatan sebisa S3 misalnya. Wah, saya sudah dosen nih, untuk apalagi saya belajar tentang metode pembelajaran, media pembelajaran. Nah, padahal ada informasi terbaru, ada jenis baru, dan kita terus belajar. Itu artinya kita menerapkan, mengaktualisasikan, mengimplementasikan nilai kompeten. Ya, apa sih nilai-nilainya? Meningkatkan kompetensi diri, membantu orang lain belajar, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, kalau kita lihat contoh dari, sebentar saya coba mengingat sabda tadi ya, benar sabda tadi yang dari PISIP tadi. Nah, contoh sabda tadi itu bisa sabda selain menerapkan nilai berorientasi pelayanan, sabda juga menerapkan nilai yang kompeten yang ketiga ini, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, ya kan? Wah, supaya pembelajaran ini bagus, bermutu, nah saya harus mencari ide gimana gitu. Gitu ya. Maka dia menggunakan berbagai macam cara. Oke. Ya, itu. Perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, perwujudannya seperti ini. Kita bertukar pikiran dan berdiskusi gitu ya. Kita tidak menutup diri, ada kesempatan untuk bertukar pikiran atau sharing. Tahu sharing? Tahu ya sharing ya. Ya, nanti kalau kalian ke Lubuk Linggau ada kelurahan namanya Sharing Agung. Karena di sana ada tempat air irigasi. Nah, ya, tahu kan Sharing Agung namanya itu. Tempat ngalir air itu kan? Oke. Oke, itu. Jadi kita tidak ikut sharing, kemudian belajar secara mandiri. Kemudian ketika misalnya sedang terjadi sharing, kita memberikan kesempatan kepada orang untuk menyampaikan pendapat, membagian pengetahuan kayaknya yang ini ya. Oke, yang ini kayaknya yang sering kita lakukan ya, membagikan pengetahuan, pengalaman melalui diskusi atau dialog dengan rekan kerja, bawahan ataupun atasan. Kemudian menyusun rencana kerja, melaksanakan rencana kerja, menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku, kemudian mengevaluasi kinerja, dan yang terakhir itu menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas. Oke, silakan. Saya minta lagi contoh yang kompeten satu saja. Izin Coach, mungkin Silakan. saya Coach. Oke, silakan. Baik, Kenalkan diri dulu ya. baik Coach.
Perkenalkan, nama saya Santriana. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Berapa Mungkin tahun dihukum? Berapa tahun dihukumnya, Santriana? Sudah dihukum berapa tahun? Belum ya? tidak Belum. dihukum, Coach. Mungkin Ya. saya menceritakan pengalaman saya, Coach, sebelum di Fakultas Hukum Unsri ini, saya juga pernah mengajar di salah satu kampus swasta di Palembang ini, Coach. Saya membandingkan pengalaman saya, mungkin kalau di kampus sebelumnya saya belum terlalu optimal dalam melakukan pembelajaran yang menggunakan media, Coach ya, karena keterbatasan fasilitas juga sebenarnya. Nah, sedangkan sekarang di Fakultas Hukum Unsri ini sudah baik menurut saya fasilitasnya, bahkan di ruang-ruang kelas itu ada ruang multimedia. Dan setiap kelas itu ruang-ruangnya sudah ada TV-nya, Coach, untuk kita menggunakan pembelajaran, misalnya menggunakan khususnya saya sendiri, contohnya saya menggunakan ketika belajar itu menggunakan PowerPoint. Saya membuat PowerPoint dengan semenarik mungkin yang saya mampu. Kemudian di dalam PowerPoint tersebut, misalnya saya sediakan ada video-video mungkin supaya ketika mahasiswanya sudah mulai kurang paham atau misalnya mereka sudah fokusnya berkurang, saya bisa menampilkan video di slide tersebut. Di situ juga saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan atau sanggahan, pendapat. Kemudian di situ juga saya memberikan ruang untuk berdiskusi kepada mahasiswa. Dan mungkin itu saja, Coach, pengalaman yang bisa saya sampaikan. Di sini saya mengambil perwujudan perilakunya itu meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Kemudian mungkin bertukar pikiran juga, Coach. Oke, baik. Terima kasih si Santriana ya, dosen Fakultas Hukum di Unsri ya, Santriana ya. Iya, Coach. Di Unsri ya. Oke. Baik. Nah, Santriana sudah memberikan contoh bagaimana dia meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus. Dalam arti kata mungkin menggunakan media PowerPoint, kemudian ada hal-hal yang baru sebelum dengan poin. Nah, itu terus tetap belajar ya, tetap dipelajari kembali atau menggunakan Canva gitu ya. Selama ini PowerPoint kita menggunakan Canva yang Canva yang sendiri menurut kita wah ini agak ada hal-hal yang terbaru dari Canva dan kita terus belajar. Artinya kita meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus menerus. Dan ini kalau perwujudan, kalau nilai, nah tadi dikatakan oleh Santriana sepertinya yang ini tadi bisa termasuk membantu orang lain untuk belajar ya. Artinya membantu mahasiswanya, mempermudah mahasiswa untuk belajar kan. Dengan Santriana tadi menggunakan media pembelajaran, bukan hanya ceramah, bukan hanya ngomong gitu, ada medianya. Nah, jadi mahasiswa itu merasa terbantu dalam belajar. Bisa jadi mungkin dia merasa lebih mudah memahami ya gitu kan. Oh, dia tahu maksudnya apa yang dijelaskan oleh Santriana itu. Oke, baik. Terima kasih Santriana. Untuk Santriana kita kasih tepuk salut. Salut. Masih semangat? Masih. Kalau belum semangat, kita minta Yin ataupun Sheila pimpin tepuk semangat. Ajari kami tepuk semangat. Ayo, Yin, Sheila. Gimana? Boleh, Coach. Ya. Gimana, Oke, teman-teman. Ini namanya tepuk semangat 2. Jadi, tepuk semangat 2. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Semangat. Gitu, Oke, gitu ya. Sama-sama ya. Oke, sama-sama. Baik, mulai. Ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat 2. Dang, 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 dang. Dang, dang, dang.
Ding ding Ding, ding, ding ding. Ding ding. dung 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 Dung, dung, dung. dang dang Dan dang dan ding Ding, ding ding, ding ding. dung Dung, dung dung, dung dung. selamat malam. Oke. Baik, thank you Sela. Kita nunggu dari Yindin. Harus tahu ini ice breaking lagi Yindin ya. Iya, baik kita lanjutkan. Terima kasih Santriana yang sudah memberikan contoh dari perwujudan kompeten yang sudah pernah dilakukan oleh Santriana. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah harmonis. Harmonis ya. Kata kuncinya tadi di awal tadi saya katakan kata kuncinya adalah peduli dan menghargai perbedaan. Ya, definisi dari harmonis ini adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, kode etiknya apa? Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke. Pernah enggak kalian selama jadi dosen, baik yang ASN maupun yang sebelum ASN, itu ketemu, misalnya ya, ketemu dengan dosen-dosen senior dari segi lamanya mengajar sudah senior, tapi dia agak sedikit gaptek, agak sedikit apa ya, ketika berhadapan dengan teknologi. Pernah enggak mereka minta ajarin ke kalian? Dek, ini gimana Dek caranya Dek? Misalnya gitu. Dek, gimana Dek ajarin ini, ayo ini nak bikin ini Dek, tapi kok hilang. Nah, terus gimana? Pernah enggak? Sela atau Sabda pernah enggak? Pernah ya? Pernah. Nah, apa yang kalian lakukan itu merupakan ini tadi, menerapkan nilai nomor 2 kan? Suka menolong orang lain. Iya. Ya. Jangan Dek sini Dek minta adil. Oh Ibu nih, betul Dek Bu, aku nih sibuk banyak gawe. Oke. Itu melanggar nilai malahan melanggar nilai harmonis ya. Padahal kita mau menerapkan nilai harmonis. Oke. Kemudian menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Walaupun orang tersebut misalnya menurut kita mahasiswa, selagi omongan mahasiswa itu ada benarnya kita hargai. Ya, kita tidak membatasi diri ketika misalnya mahasiswa memberikan pendapat, ketika kita ngajar, atau ketika kita mahasiswa ada mengkritisi kita, mungkin tentang substansi, ya kita hargai. Ya, jangan marah-marah. Ah, kamu nih baru semester 1 tahu apa tentang ini. Ibu ini lah bertahun-tahun, nah, sudah S2. Nah, seperti itu ya caranya ya. Oke, jadi kita hargai. Kita hargai bagaimana caranya, ya itu walaupun mahasiswa kita. Walaupun mahasiswa kita. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, dalam lingkungan kerja tidak mengelompok-mengelompok. Ya kan? Ini misalnya tadi si Sila tadi kan. Nah, Sila asalnya dari selatan. Nah, mungkin di Unip itu yang guru PAUD tuh ada yang dari utara, ada yang dari Benteng, mungkin ya Sila ya. Ada yang dari Mukoduo. Di Bengkulu ada daerah Mukoduo loh. Iya. Ya Sila ya. Iya. Iya coach, muko-muko. Muko, ya mau praktisnya muko 2 gitu. Ya, mentang-mentang misalnya Sela dari selatan, berkaulnya sama-sama orang selatan saja gitu. Orang-orang yang dari misalnya dari utara atau dari Benteng atau dari Muko-muko atau dari Kepayang, Rujang Lebong, ya dicuekin aja gitu. Nah, itu yang tidak boleh karena kita harus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, apapun dia, latar belakang suku pun apa dia, agama pun apa dia, selagi kita misalnya dalam satu tempat kerja, ya tetap kita hargai, tetap kita ajak untuk berteman. Ya, itu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, perwujudannya gimana? Nah, ini perwujudannya. Nah, perwujudannya tadi berlaku adil pada setiap orang, menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja. Nah, ini penting ini, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, ya. Oke. Jangan malah jadi provokator. Oh, sudahlah dengan ibu itu cerewet. Gitu ya. Yuk, rame-rame gitu diam kan ibu itu. Terus kita ajak ngobrol. Gitu ya. Oke. Kemudian memperhatikan orang lain dengan responsif. Tadi misalnya, Dek ini gimana? Kata dosen senior, Dek ini gimana Dek? Ibu tadi mau buka ini Dek, tahu filenya hilang di mana Dek nyarinya ya? Cepat responsif kita. Oh ya Bu, ini Bu. Ya, atau ya, jangan malah sebaliknya. Sebentar Bu yo, aku lagi banyak gawe Bu yo, tunggu aja sejam lagi Bu. Nah, gitu. Oke, ya. Oke, memberikan solusi atau informasi sesuai kewenangan, menyelesaikan konflik kalau terjadi konflik di antara rekan kerja ya kita bantu untuk menyelesaikannya dan bersikap netral, tidak memihak. Berinteraksi dengan rekan kerja atas dengan sopan dan menjunjung tinggi etika.
ketika misalnya menghadap kaprodi, menghadap kajur, nanti pada saat aktualisasi misalnya menghadap mentor, ya, ya kita jaga terus etika ya, sopan santun dan etika. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan sara. Kalau misalnya di lingkungan kerja kita terjadi hal-hal yang berdiskusi masalah perbedaan sara gitu yang untuk memecah belah ya kita hindari. Ya. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Silakan. Baik dari nilai ini maupun dari nilai perwujudan. Nilai harmonis yang sudah pernah kalian lakukan di lingkungan kerjanya. Silakan. Assalamualaikum, izin Coach. Silakan Win. Kenalkan dulu Win. Baik, sebelumnya terima kasih Coach. Perkenalkan, nama saya Windy Rizky Putri. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sama dengan adapun itu ya, bentuk Antriana ya. Iya. Tapi beda Iya, ini Coach. kali ya, beda prodi ya. Windy prodi apa? Sama Hukum Coach, apa? sama Coach, Fakultas Hukum. Sama Hukum Coach, apa? kami cuma ada satu prodi. Oh gitu, bukan yang tata negara pidana bukan. Itu konsentrasi ya namanya Santriana ya? Konsentrasi Coach itu. Oh, prodinya tetap Program prodi hukum. kekhususan. Oh gitu. Oke, tapi sama juga kalian berdua, sama-sama hukum apa konsentrasinya yang diajar? Kalau Beda, saya hukum tata negara Coach, kalau Ibu Santriana hukum internasional. Keren internasional. Kalah gitu ya India, dia mainannya mau internasional Win. Oke, lanjut Win. Baik Coach, salah satu bentuk dari harmonis yang sudah saya laksanakan pada hari Minggu kemarin, tanggal 22 September 2024, kami selaku dosen CPNS yang baru, lebih kurang berjumlah 10 orang, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara mandiri Coach mengenai pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah dasar. Hal ini kami lakukan salah satunya untuk membangun lingkungan kerja yang lebih kondusif, yang kekompakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, Coach. Terus di mana letak itunya, Win? Letak penwujudan ininya, penerapan nilainya. Nilai apa yang Win diterapkan pada saat mengabdi masyarakat? Bisa menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, Coach. Oke, letak menolong orang lainnya di mana, Win? Dalam hal ini menolong rekan sesama dosen dalam hal misalnya menyiapkan materi terkait pengabdian masyarakat begitu, lalu juga menolong masyarakat dalam hal ini anak-anak sekolah dasar dalam hal bagaimana untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi, Coach. Oke, iya, bisa jadi itu tadi bisa tadi ya membantu orang lain dengan responsif juga ya, perwujudannya itu ya. Kalau yang ini ya Win ya. Nah, karena itu tim ya Win ya, tim ya. Pengabdian masyarakatnya tim ya. Iya tim. Bisa jadi misalnya pada saat ada anggota tim mungkin mengalami kesulitan dan Windy tahu solusinya, itu tadi ya Win ya. Ya, dia memberikan solusi atau membantu orang lain ya misalnya rekan-rekan dalam satu tim itu ketika menemui kesulitan. Oke, lanjut kita ke loyal ya. Loyal mana loyal? Ini loyal ya. Izin Oke. Coach, boleh bertanya Coach? Ya silakan Bud. Ini gini Coach, terkait dengan yang masih ini ya harmonis tadi ya? Iya. Oke. Saya nemuin beberapa kasus Coach. Jadi misalnya Coach di kampus kan, karena kampus itu kan kalau negeri kan udah luas ya, jumlah dosennya sangat banyak juga. Iya, terus betul. Kita katakan misalkan ada orang dari suatu daerah, kita katakan gitu. Terus mereka buat perhimpunan orang yang bekerja di kampus itu, terus dari daerah itu, gitu kan. Secara otomatis kan ini kan membentuk dalam praktiknya saya melihat perhimpunan-perhimpunan itu justru membentuk suatu kebijakan gimana ya, kekompakan yang ujung-ujungnya mereka mau maju sesama mereka yang dari daerah itu aja gitu. Terkotak-kotak. Nah, ini kan mungkin iya. Nah, ini saya juga ada menemukan. Sayangnya kalau kita gabung secara otomatis kan kita misalnya dari orang dari provinsi A dengan B gitu kan. Nah, ternyata
dalam kerja politik mereka kan saling gontok-gontokan nanti tentang perebutan jabatan, hibah, karena ada kaitan sama Teddy Dharma juga, karena peluang-peluang untuk dapat hibah atau semacamnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Coach, kan kalau kita katakan untuk membentuk harmonis, jadi kan kita harus netral ya, Coach ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini, Coach? Apakah kita harus masuk juga, atau kan kita nggak bisa ke semua sisi gitu, ke semua himpunan tadi, atau justru kita netral, sementara peluang kita sendiri ketika ada hibah atau jadi semakin kecil itu justru, Coach. Ini banyak saya lihat ketemu di kampus. Oke. Baik, terima kasih Budi. Silakan, ada yang mau berpendapat? Gimana menurut kalian? Situasi atau kondisi yang dikemukakan Budi ini gimana menurut kalian? Ketika misalnya di kampus ada kayak persatuan-persatuan yang dari daerah tertentu lah gitu ya, Bud ya. Ya misalnya, Iya, dan Coach. kemudian sepertinya ketika kita masuk yang bukan itu kayak semacam walaupun tidak ditolak, kadang-kadang merasa terasing gitu ya, Bud ya. Kadang-kadang Iya. gitu ya. Gimana Seringkali ini menurut memang kalian? dapat hibah pun dapat sesuatu pengajuan itu nggak diprioritaskan karena bukan orang kita kok, gitu misalnya. Oke. Gimana ini menurut kalian? Kita hubungkan dengan nilai ini, dengan nilai harmonis ini. Nah, karena dengan seperti yang situasi yang dikemukakan oleh contoh Budi tadi misalnya, itu bisa tidak akan terbangun lingkungan kerja yang kondusif gitu ya, Ibu ya. Dan yang lain. Jadi kalau yang kondusif itu kan yang membuat orang lain nyaman untuk bekerja. Gitu ya. Nah, kadang-kadang dengan ini kadang-kadang kita menjadi tidak nyaman untuk bekerja. Nah, mungkin berdampak juga kepada kinerja kita, bagaimana cara kita melakukan pekerjaan, performa kita ketika dalam bekerja gitu. Silakan. Ada yang mau nanggapi gimana sikap kita kalau menghadapi situasi yang seperti itu? Yo. Ayo On Septa gimana menurutmu On? Ya, baik. Kenalkan dulu On. Oke, perkenalkan nama saya On Septa. Saya berasal dari Fakultas MIPA Prodi S1 Matematika Universitas Bengkulu, Pak. Oh ya, matematika Unip ya. Oke, lanjut On. Menurutmu gimana On? Ya, kayaknya itu memang permasalahan kayaknya udah Indonesia di Raya. setiap instansi. Iya, instansi pemerintah mungkin ya kayak gitu ya, Pak. Di provinsi atau mungkin kayak gitu juga ada. Misalnya gubernurnya orang ini, kalau di sini biasanya pejabat-pejabatnya pasti sama-sama daerah gubernur gitu. Orang misalnya gubernurnya orang mana gitu. Dan pejabatnya nanti pasti orang gubernur semua gitu. Atau dalam lingkup kampus itu onnya apa? Rektornya orang mana gitu ya. Iya. Misalnya atau anaknya gitu lah rektor atau cucunya gitu. Atau dekannya Mungkin, ya. Mungkin gitu ya, nggak tahu juga. Terus gimana On kalau memang kita dihadapi situasi seperti itu gimana? Nah kayak gitu, kayaknya gimana ya Pak? Bingung juga gitu ngadepinnya ya. Semestinya ya sesuai dengan ini ya, harmonis ini. Mestinya jangan ada kelompok di dalam kelompok gitu semestinya. Ya. Gitu, Pak. Oke. Jadi ya semua orang itu jadi memiliki kesempatan yang sama gitu. Oke. Saya pernah dengar lihat teman kan dia hobi main bola itu. Jadi status WA-nya itu cuman di lapangan bola inilah penjilat tidak akan menjadi tim. Meskipun dia penjilat, dia tidak akan tetap, kalau dia kurang mampu, nggak akan jadi tim utama gitu. Nggak akan jadi pemain utama. Kalau di tempat lain mungkin gitu ya. Di luar bola ya? Oh dia di luar bola Anda? Ya di luar bola boleh penjilat gitu ya. Kalau di lapangan bola nggak bisa gitu jadi tim utama. Mesti yang mampu gitu. Oke. Nah, kalau contoh dari On tadi untuk artinya kenapa sampai temannya berpendapat bahwa di bola inilah yang penjilat tidak berlaku? Iya benar Pak. Karena kan nanti kan melalui seleksi juga kan untuk jadi tim utamanya gitu. Dan seleksinya itu dilihat dari apanya? Dia dari kemampuan dari pemainnya kan?
Ya, Nah, kemampuan. jadi ada dilihat dari Ya, kemampuan di orang lain yang melihat kemampuannya kan. Iya, ya, kalau misalnya dia tidak Pak menurut penilai ini tidak layak untuk jadi bola, tidak sesuai ya. taruhlah Ya, misalnya dia nyogok, dia ngasih masih keluarga ya, bupati gitu ya, tetap dia ya, tidak bisa, masih keluarga pejabat tetap tidak bisa. Nah, itu. ya. Artinya apa itu, Bud? Artinya apa itu, Bud? Bagaimana menyikapinya? Artinya apa? Kita tunjukkan performa kita, kinerja kita yang terbaik. Kita tunjukkan performa kita yang terbaik, ya. Misalnya ketika ada misalnya kompetisi hibah, ya kita bikinlah proposal yang sebagus mungkin, yang sebaik mungkin. Gitu kan. Yang seperti kata On tadi, ya. Orang lain akan juga melihat, wah wajar ini kalau mendapatnya, kalau dari proposalnya wajar, memang bagus gitu. Nah, artinya tidak ada itu. Jadi itu bisa meminimalisir yang tadi, walaupun bukan dari kelompok mereka atau tidak ada perda atau perda pertalian darah. Tidak ada pertalian darah dengan pemimpin di sana ya. Kita tunjukkan kinerja yang terbaik ya. Gitu Bun. Maksudnya walaupun lingkungan kerja seperti itu kelompok, ketika ada suatu kesempatan untuk menunjukkan kinerja kita tunjukkan kinerja yang terbaik. Sama seperti kata on bola tadi, ya. Walaupun misalnya ada perdanya misalnya dengan ketua klub, pemilik klub atau apa itu ya, atau sponsor klub, selagi orang lain melihat bahwa dia tidak bisa main bola, tidak akan terpilih. Makanya kata teman On tadi, di bola inilah katanya tidak ada istilah jilat. Nah, kita tunjukkan bahwa itu berlaku juga di kampus itu. Kita mengajar dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, gunakan media mungkin. Jadi ketika misalnya ada penghargaan, kemudian ada misalnya tadi untuk kompetisi hibah misalnya kan, atau untuk kompetensi pengabdian masyarakat, kita terpilih karena memang kita layak untuk mendapatkan. Gitu, Bud, ya. Oke. Ya, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Baik, Mantap. terima kasih On Septa tadi inspirasinya dari pemain bola. Iya. Penggemar bola ya On ya? Kebetulan ya, Pak. Ya, Coach. Oke ya. Iya. Sering main di dekat GSC itu, lapangan bola Unip itu. Kan ada lapangan bola Ada, itu kan? Jumat pagi. Kalau Iya. lapangan bolanya sekarang lagi direhab. Udah rehat Coach. ya. Saya terakhir Ya. wisuda itulah On wisuda Maret 2023 itu di GSC sebelah lapangan bola itu kan. Ya. Yes, Maret 2023 kemarin saya wisudanya itu. Muter-muter On mau keluarnya kan dibuat satu jalur, keluar ke belakang lagi, akhirnya lewat Unip depan kan, lewat Unip depan yang depan Fakultas Hukum, terus ada itu tuh kan. Hukum. Ya, lewat Fakultas Hukum itu. Oke, agak sedikit familiar On saya dengan kampus Unip On, alma mater. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan loyal. Nah, loyal ya. Jadi loyal ini skopnya tuh lebih luas lagi, bukan loyal kepada pimpinan dengan cara menjaga nama baik. Loyal juga skop lebih luas lagi, loyal terhadap ideologi Pancasila. Oke, jadi loyal terhadap ideologi Pancasila. Bagaimana kita menunjukkan loyalitas kita, kesetiaan kita kepada ideologi Pancasila? Ya, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita loyal kepada pimpinan? Caranya dengan menjaga nama baik, gitu. Bagaimana kita menunjukkan loyal kita terhadap instansi, ya? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita loyal kepada instansi, misalnya kepada unit kerja kita. Kalau On misalnya, bagaimana On menunjukkan loyalitasnya kepada UNIF. Kalau Budi misalnya, bagaimana Budi menunjukkan loyal kita kepada Unja dengan menjaga nama baik, ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan mencoreng nama baik unit kerja kita, ya. Misalnya sebagai dosen kita tidak melakukan jual beli nilai gitu. Karena itu kalau ketahuan kan mencoreng nanti namanya kan. Nanti orang gimana kita mau membangun tadi brand employer branding kan. Wah, ya nih dosen gara-gara kita nanti semuanya kena. Wah, dosen di misalnya di Fakultas X, Universitas X itu pasti sih mudahnya yang jarang masuk ngasih nilai besar, ternyata nyogok. Wah, gitu seperti itu kan. Jangan sampai ada tanggapan seperti itu. Artinya kita tidak menjaga nama baik instansi tempat kita bekerja. Juga menjaga rahasia jabatan dan negara. Ada hal-hal yang tidak bisa dikonsumsi di publik. Ya, ada hal-hal yang harus kita rahasiakan, harus kita jaga kerahasiaannya. Oke, perwujudannya gimana? Nah, perwujudannya habis ya waktu kita.
Kita cepatkan saja ya, karena masih ada penjelasan tugas asinkronus. Perwujudannya nih, perwujudannya. Nah, perwujudannya seperti ini ya. Oke, menghindari tindakan perbuatan yang menjurus pada radikalisme gitu ya. Ya, ketika misalnya kita tidak melakukan tindakan, ucapan atau yang menjurus kepada radikal paham terhadap paham-paham yang menurut orang itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya. Kemudian tidak menyebarkan berita-berita hoax yang akan mengancam keutuhan ya NKRI gitu dan sebagainya ini. Ya. Oke, ini ya itu ya perwujudannya. Kita lanjut ke nilai selanjutnya, itu nilai adaptif. Ini adaptif ini berhubungan bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Ya, bagaimana kita beradaptasi menghadapi kemajuan teknologi informasi misalnya yang terus berubah. Kode etik yang kita terapkan itu panduan perilaku atau kode etik yang kita terapkan cepat menyesuaikan diri dengan menghadapi perubahan. Kita tidak resist, kita tidak bertahan dengan apa yang kita ada selama ini. Wah, saya tidak mau nih pakai misalnya mengajar daring. Saya tidak mau misalnya ngajar menggunakan MOOC misalnya. Walaupun misalnya di perguruan tinggi sudah ada MOOC. Kenapa? Ya saya dari dulu ngajarnya seperti ini aja. Datang, tatap muka gitu ya. Ceramah, ada tugas, ujian dan sebagainya gitu ya. Nah, kita jangan seperti itu. Kita jangan anti dengan perubahan. Ya, kita jangan anti dengan perubahan. Kemudian terus berinovasi dalam mengembangkan kreativitas. Inovasi itu munculnya karena kreatif, berpikir kreatif. Ya, inovasi itu muncul karena kita berpikir kreatif. Teruslah kalian melakukan inovasi, khususnya inovasi dalam tugas sehari-harian sebagai dosen. Apakah kita melakukan inovasi dalam proses pembelajaran gitu ya, dan juga bertindak proaktif, proaktif. Jangan menunggu, ya, jangan menunggu. Maksudnya begitu terdesak, misalnya tadi kita tidak mau ada MOC misalnya, kampus kita menyediakan MOC misalnya. Perguruan tinggi universitas kita menyediakan MOC. Nah, kita tidak mau. Begitu diwajibkan harus pakai itu, kita baru mau menggunakan MOC. Itu artinya terdesak kan? Nah, kita tidak proaktif, jadi kita harus proaktif ya. Oke, cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan terhadap perubahan. Dan ini perwujudannya. Dan yang terakhir itu kolaboratif ya. Kolaboratif ini berasal dari kata kolaborasi lah. Kolaborasi bagaimana kita membangun kerjasama. Ini kode etiknya atau panduan perilakunya, memberi kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dan bekerja sama, kemudian menggerakkan pemanfaatan sumber daya manusia untuk tujuan bersama. Nah, ini dan sedangkan perwujudannya ini perwujudannya. Nah, ini perwujudan dari nilai-nilai kolaboratif. Oke. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan silakan. Ada yang mau didiskusikan silakan. Silakan, ada yang mau didiskusikan, monggo. Tentang perwujudan nilai-nilai ini. Jadi nilai-nilai itu ini ya, nilai-nilai inilah nanti yang akan kalian terapkan dalam kegiatan aktualisasi. Ya, nilai-nilai inilah nanti yang akan diterapkan dalam kegiatan aktualisasi kalian nanti. Gitu. Nilai-nilai ini akan kalian terapkan. Jadi misalnya kalian akan melakukan kegiatan apa, kemudian kalian di kegiatan itu menerapkan nilai apa. Ya, di kegiatan itu menerapkan nilai apa yang kalian terapkan di kegiatan tersebut misalnya. Ya. Oke. Baik, tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan tugas ya. Nanti saya jelaskan sekilas saja. Tugas rincinya nanti setiap hari kalian buka di LMS. Itu sudah saya upload di LMS ya, hari ke-4 sampai dengan hari ke-7. Ya. Oke, saya akan menjelaskan tugas secara singkat saja. Mana tugas. Sebentar. Oh ya, di sini. Oke. Nah, ini tugas kita ya, tugas yang kalian harus lakukan selama 4 hari ke depan. Ya, tugas yang pertama hari ke-4. Hari ke-4 ada saya ketinggalan 1, ada 3 tugas.
di mana 3 tugas itu 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Ya. Nah, tugas individu itu tugasnya 2. Yang pertama learning journal, kalian membuat video tentang pengalaman belajar. Kemudian tugas individu yang berikutnya adalah kalian membuat menuangkan ide-ide kreatif kalian, berpikir kritis kalian terhadap core value SN. Ya. Kemudian tugas kelompok kalian membuat role model tokoh berakhlak. Baik. Nah, tugas untuk yang learning journal nanti sama ini. Jadi setiap hari dibuat ini. Dari hari ke-4, 5, 6, 7. Ya. Tugasnya dibuat dalam bentuk video, di mana isi videonya itu bercerita pengalaman belajar, baik dari segi substansi maupun dari proses pembelajaran. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus. Dan ke proses pembelajarannya gimana? Ya, menurut kalian proses pembelajarannya gimana? Durasi video maksimal 5 menit, maksimal ya, jangan lebih dari 5 menit. Pembuatannya hari ini dan pengumpulan juga hari ini, paling lambat tanggal 23. Nah, selain di Summit di LMS Collabjar, kalian juga nanti tolong kirimkan juga ke saya via WA backup-nya, ya, backup tugasnya. Untuk video, misalnya video learning journal ini, kalau misalnya keberatan, kadang-kadang dia kalau lebih dari 10 MB kalau enggak salah ya, itu kan enggak bisa ya. Maka kalian cukup upload di media sosial kalian, terserah boleh YouTube, boleh Facebook, boleh TikTok, boleh IG. Kemudian linknya kalian masukkan ke PDF, itu yang dikumpulkan ke ini, ke LMS. Linknya saja. Ya. Dan juga dikumpulkan ke saya juga linknya juga. Oke. Izin, Kemudian Coach. untuk kalau ya silakan gimana, Sal? Bertanya Coach, ini kan learning journal berarti sesuai tema materi hari itu gitu ya, Iya, betul. Coach ya? Ya, jadi misalnya, hari ini kan belajar sinkronus. Materinya tadi overview dan penyelesaian tugas ya, overview. Kemudian untuk asinkronusnya mengerjakan tugas ini, tugas pertama. Nah, gitu ya. Tugas hari ini. Kemudian untuk besok kan tidak ada sinkronus. Jadi kalian cerita pengalaman belajar asinkronus mengerjakan tugas besok. Nah, tugas besok ada lagi tugasnya kan. Oke, jadi bentuk video. Kemudian yang kedua, video role model tokoh berakhlak. Nah, ya. Jadi buatlah sebuah video yang mana video itu menampilkan profil dari seorang tokoh menurut kelompok kalian itu memiliki kemampuan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Ya. Dijelaskan berdasarkan panduan perilaku kode etik pada setiap panduan tadi yang 3 tadi ya. Oke, itu buat video. Kemudian bentuk videonya MP4, durasi maksimal 10 menit. Nanti di tengah video atau di akhir video kalian memasukkan masing-masing kelompok akan memberikan kalimat pernyataan yang mengatakan bahwa tokoh tersebut menerapkan nilai berakhlak. Ya. Kemudian dalam video di akhir video jangan lupa cantumkan sumber video. Kalau misalnya ngambil mengcompile beberapa video, kemudian kalian ambil video sumbernya dari mana, ya. Oke. Oke, nanti kita ditegur sama dosen-dosen Fakultas Hukum nih. Ngambil tanpa izin gitu, tanpa mencantumkan sumber gitu ya. Ya enggak? Siapa tadi? Ini ya. Siapa tadi yang dari hukum tadi itu? Ya, Santriana ya dengan Windy tadi. Nah, gitu ya. Kemudian video di-upload di akun media sosial dan linknya di-upload di LMS juga dikirimkan ke saya melalui WA. Di akhir nanti akan saya kasih nomor WA. Ya, dikumpulkan hari ini paling lambat jam 23. Oke, itu ya. Itu tugas untuk hari ini. Baik. Sebentar. Nah, ya. Sebentar saya akan memberikan kira-kira begini loh contoh ininya, contoh videonya gitu ya. Oke, tapi sebentar saja ya. Contoh yang sudah dibuat oleh yang sebelumnya, ya. Ya, ini contoh dibuat oleh Nurdin.
Nah, dia kan di YouTube ya. Bisa dilihat saya. Videonya pakaian sekolah ya, pakaian. Izin, saya mau menyampaikan learning journal pada pembelajaran yang keempat, yaitu terkait dengan nilai-nilai dasar PNS. Ariel, tadi kita membelajarkan terkait dengan pembelajaran juga PowerPoint. Tugas jabatannya, yang pertama tadi jiwa melayani untuk memberikan fungsi dan tugas ASN, yaitu adalah bangga, ada bertanggung jawab, disiplin, berorientasi pelayanan, dan berbagai. Oke, itu. Kemudian kita buka kembali yang tugas kelompoknya seperti ini. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Videonya kelihatan nggak? Kelihatan, Coach. Iya, Videonya kelihatan. kelihatan? Lihat, Coach. Oke, baik. Nah, nanti untuk ini videonya, ini kelompok 1. Kelompok 1 masih di kelompok yang sama ini, kelompok Nurdin. Mungkin yang dari PK kenal mungkin. Dia di PGSD. Nah, dia role modelnya mengambil tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi dia bercerita dulu. Boleh seperti ini, boleh juga dari Belum video. terlihat, Coach. Belum lihat? Maaf, Coach, ya belum, Coach. Oke, coba. Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya. Ini pernyataan ini. Masing-masing kelompok Dewantara memberikan layanan pendidikan kepada Indonesia, merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang cukup berjasa, khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang kurang mampu, tidak Sosang Tuledo. Ini misalnya nih. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan Indonesia. Nah, seterusnya, nanti setiap kelompok memberikan ini ya. Kian Taman Siswa. Oke. Itu kira-kira. Akuntabel adalah bertanggung jawab. Untuk kelompoknya ada di sini kelompoknya. Kelompoknya bisa dilihat di LMS. Kelompoknya sudah saya bagi di LMS. Setiap hari beda kelompok ya. Setiap hari beda kelompok. Saya bagi di LMS. Yang bisa mengupload di LMS itu hanya ketua kelompok. Tapi nanti pada penilaian semuanya anggota kelompok akan mendapatkan nilai. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam, mencerminkan semangat anti kolonial. Karena hal tersebut, beliau diasingkan di Pulau Bangka. Kompeten, memiliki pengertian, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Panduan perilaku tersebut membantu orang lain belajar. Dibuktikan beliau dengan pendirian Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 3 Juli tahun. Untuk penjelasan tugas lebih lengkapnya nanti ada di LMS. Sebuah lembaga pendidikan yang menjadi gitu ya. Dari sistem pendidikan nasional Indonesia. Jenis contoh pengoptimalan dari tanpa memandang status ekonomi. Oke. Menjadi landasan bagi sistem pendidikan kita saat ini. Selanjutnya, adaptif. Ki Hajar Dewantara mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan pada masa penjajahan. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan yang dihadapi bangsa. Salah satunya adalah sistem pendidikan Barat yang diterapkan oleh kolonial Belanda tidak memberikan ruang yang cukup bagi kebudayaan lokal Indonesia. Ki Hajar Dewantara secara sadar mengintegrasikan kebudayaan lokal di dalam kurikulum dan metode pengajaran di Taman Siswa. Baik, kita lanjutkan ke tugas untuk besok ya, ini tugas hari ini. Oke.
Sebentar, saya cas dulu tutupnya. Ya, untuk tugas besok, tugas besok kalian hari kelima, tugas pertama individu sama ya, learning journal, bikin video juga. Kemudian tugas ini refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di instansi, ya. Nah, refleksi nilai-nilai berakhlak di instansi. Nah, jadi kalian bercerita bagaimana kegiatan kalian amati di tempat kerjanya sekarang, kira-kira bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak di instansi masing-masing, baik oleh Anda sendiri ataupun pegawai di tempat kerja Anda atau dosen-dosen yang lain, ya. Oke. Kemudian ini tapi ini tidak video dalam bentuk tulisan. Ini syarat-syaratnya nanti bisa dilihat di LMS, syarat-syaratnya ya, syarat-syarat pembuatannya dikumpulnya besok. Kemudian yang kedua, benchmarking, ini tugas kelompok. Kalian melakukan semacam studi tiru, bukan studi tiru ya. Benchmarking itu kita memotret, melihat bagaimana penerapan nilai berakhlak. Kalian melakukan benchmarking secara online. Silakan di mana saja, boleh, ya, boleh di mana saja. Tapi bukan di tempat asal peserta. Misalnya pesertanya ada yang dari UNIP, jangan di UNIP. Pesertanya ada yang dari industri, jangan di industri. Boleh tempat lain. Boleh pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, atau dinas-dinas apa, boleh. Tidak harus dari perguruan tinggi. Ya, oke. Ini yang dibuatnya. Dan ini hasilnya nanti dibuat dalam bentuk tulisan ya. Kemudian tugas ke-6 itu bercerita tentang sama learning journal. Ya, learning journal sama membuat video. Kemudian tugas individu yang kedua itu membuat video juga. Membuat video. Nah, membuat video bercerita tentang bagaimana yang tadi, yang saya ceritakan tadi, yang saya minta tadi kamu memberikan pendapat tadi, kamu tuangkan dalam video, ya, kamu tuangkan dalam sebuah video, ya, tuangkan dalam sebuah video yang menceritakan tentang apa yang kalian sudah lakukan di lingkungan kerjanya. Ya, apa yang kalian sudah lakukan di lingkungan kerjanya. Oke, ini saya kasih contoh. Tadi mana tadi ya? Yang video yang aktualisasi, sebentar saya buka YouTube dulu. Ya. Saya cari dulu di YouTube sebentar. Contoh video penerapan nilai-nilai berakhlak, ya. Video penerapan nilai-nilai berakhlak. Bentar, wait a minute. Saya buka dulu di mana ya. Oke. Nah, dapat. Saya matiin dulu. Nah, ini contoh penerapan nilai berakhlak yang dibuat oleh peserta kemarin yang di angkatan yang saya ajar kemarin. Nah, ini ya. Dari awal ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erismail Hadiatma, spesialis obstetri dan ginekologi. Saya berasal dari instansi Universitas Sriwijaya. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ketiga, kelompok ketiga, grup pertama pada Latsar CPNS Kemendikbudristek, BKPSDM Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Pada hari ini saya akan menampilkan video deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Sebelum saya menampilkan video deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak, saya akan menampilkan profil Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, di mana tempat saya bekerja. Selamat menyaksikan. Kedokteran Universitas Sriwijaya Asia Tenggara, Kedokteran dan Kesehatan Kedokteran Universitas dapat menghasilkan dokter spesialis nasional, Jaya. Nilai-nilai ASN berakhlak. Yang selama ini ada untuk menggerakkan percepatan transformasi SDM aparatur berakhlak.
berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati. Dan simulasinya ambil satu nilai saja boleh, satu nilai atau satu perwujudan. Akuntabel. Tidak menerima suap atau gratifikasi dari mahasiswa. Kompeten belajar dan terus meningkatkan pemahaman. Harmonis, saling menghargai dan membantu rekan kerja yang belum bisa memahami pekerjaannya. Ilmu YA menaati peraturan instansi, bekerja dengan penuh berdedikasi dan menjaga nama baik instansi. Adaptif, mampu menghadapi perubahan dan meningkatkan kreativitas. Kolaboratif, bekerja sama dengan semua lini demi memajukan instansi. Sumber video. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Eris Main Hadi. Itu untuk tugas besok. Tugas besok tentang aktualisasi yang benar berakhlak yang pernah atau yang sudah kalian terapkan selama ini. Itu video dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Contoh-contoh yang kamu tadi boleh kamu ambil. Contoh-contoh yang tadi yang memberikan pendapat tadi. Ya. Oke. Baik. Kemudian untuk tugas kelompoknya menganalisis isu ya. Nah, saya buka lagi tayangannya. Tugas kelompoknya itu mendeskripsi. Sebentar. Wait. Oke, mana ya ini? Saya tampilkan dulu biar bisa. Oke, ini yang tadi, yang video tadi, contoh tadi, ya, hari Kamis itu, hari ke-6, ya. Ini analisis kasus, ya. Oke. Kemudian hari ke-7 itu kebulatan tekad berakhlak. Ini videonya membuat video selain Jeling Jurnal, ya. Kebulatan tekad berakhlak itu menggunakan animasi, ya, membuatnya pakai animasi. Jadi tidak menggunakan kalian sebagai sampelnya, menggunakan animasi, ya, terserah gimana caranya menggunakan animasi, ya. Oke, itu kemudian untuk tugas kelompok ini animasinya, video animasi, di mana isinya bercerita tentang kebulatan tekad kalian. Saya kedepannya mau melakukan ini, melakukan nilai ini, gitu ya. Oke, kemudian tugas kelompoknya membuat kamus aktualisasi. Jadi cukup melengkapi tabel ini saja, ya. Melengkapi tabel, ini saya kasih tabelnya, cukup melengkapi tabel ini saja, ini tabelnya. Nah, melengkapi tabel ini saja. Kata kunci aktualisasi untuk lain apa? Contoh kalimat aktualisasinya apa? Ya. Oke. Dan ini ada nomor HP saya, nomor WA. Nanti silakan, nanti di setiap tugas ada, saya kasih. Kemudian ini ada akun Instagram saya, ini Instagram, kemudian ini email dan ini alamat ya. Siapa tahu nanti kalau kalian ke Linggau mampir ke rumah, ini alamatnya, ya. Oke, nanti semua ini ada di tugas ini. Baik, saya rasa cukup pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan sebelum saya tutup. Silakan. Silakan. Ini kayaknya lemes ya, dengar tugas banyak itu lemes ya. Jangan takut, kan ada tugas kelompok itu. Pokoknya jangan khawatir kalau kalian misalnya masih bingung mengerjakan tugas atau bingung gimana cara mengerjakannya.
Boleh di Japri saja, saya di Japri. Itu kan ada nomor WA saya kasih. Ya, ada di Japri saja. Silakan disilakan Pak itu. Ya, oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sepertinya cukup, Coach. Cukup ya? Iya. Cukup, Coach. Bingung ya kamu ya? Jangan bingung-bingung ya. Pokoknya saya punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk membersamai kalian selama 4 hari ini. Ya. Jadi kalau silakan, kalau ada yang mau ditanyakan ya silakan, Japri saja. Ya. Oke, jangan takut, jangan takut. Oke, jangan khawatir. Saya sama kok, masih makan nasi juga kok. Nggak makan wong saya. Ya. Iya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, ya, saya rasa cukup ya pembelajaran kita untuk hari ini yang berhubungan dengan agenda kedua, ya, berhubungan dengan agenda kedua. Nanti untuk pertemuan sinkronus berikutnya, ya, pertemuan sinkronus berikutnya kita tidak pertemuan sinkronus berikutnya kita tidak ada materi lagi, tapi paparan tugas-tugas yang kalian sudah buat, ya. Nanti ada bagian yang memaparkan tugas hari keempat, ada yang dapat kesempatan untuk memaparkan tugas hari kelima, pokoknya 10 semua ini harus memaparkan semua, ya. Oke, tapi nanti paling kita bagi hari keempat mungkin ada 2 orang atau 3 orang, hari kelima 2 orang lagi gitu, tidak semuanya di hari yang sama, hari tugas di hari yang sama, ya. Tapi kalian tetap siap-siap saja, ya. Tetap siap-siap saja. Oke. Sebentar, saya kasih contoh video keberatan tekad tadi ya, sebentar saja ya. Yang animasi tadi ya, contoh bentuk animasi tadi. Ya, Coach. Warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video kebulatan tekad aktualisasi nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Perkenalkan, saya Nurdin Kamil dari Universitas dalam pembuatan atau Korvil terdiri dari berorientasi kompeten PNS, orientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan dapat diwujudkan dengan pelayanan masyarakat, agama, ras, dan jenis kelamin. Nilai yang kedua yaitu adalah nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini dapat diwujudkan dengan atas hasil gitu ya. Segala bentuk kecurangan. Bisa seperti ini, bisa juga animasi yang bergerak gitu ya. Penting buat semenarik mungkin. Karena nanti akan ditayangkan. Siapa tahu terpilih untuk ditayangkan, ditonton, kita tonton rame-rame nanti. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, untuk adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat. Terima kasih atas partisipasi. Ya, silakan Budi, nama Bud. Silakan Bud. Kita apakah ada atau tidak ya Coach untuk absen yang di form? Biasanya kemarin kita dikasih gitu. Ya, biasanya itu ada absen itu nanti di pengamat yang memberikan. Coba nanti ke manajer kalian itu Ibu Dwi, manajer kelasnya ya. Kalau dalam sekolah itu wali kelas lah gitu ya. Ya. Nah, kalian kan ada nomor Ibu Dwi di grup kan? Bisa. Kemarin pengamat kelompok kita siapa? Kelompok 7 ini siapa pengamatnya? Waktu agenda 1 siapa pengamat kelasnya? Ingat kamu? Yang kemarin belajar agenda 1. Zeron, Pak Zeron. Oh, Pak Zairon ya. Ya, biasanya pengamat kelas juga memberikan informasi. Atau nanti saya bantu juga, nanti kamu jangan live dulu Zoom-nya. Nanti setelah ini saya coba menghubungi Bu Dwi nanti ya. Oke. Baik. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, tidak ada lagi yang mau didiskusikan, terima kasih semua ya adik-adik ya. Tetap semangat ya. Ya, jangan lelah untuk belajar, dan untuk agenda kedua ya, yakinlah bahwa kalian ada bahu untuk bersandar. Ketika kalian merasa bingung, ya silakan dikomunikasikan saja dengan saya selaku tutor untuk agenda kedua di kelompok ini ya. Demikian pembelajaran kita. Terakhir, mohon maaf ada kesalahan dan kekeliruan. Pembelajaran sinkronus hari ini kita akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Kita semuanya.
Untuk kita semuanya sebelum saya lip, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. 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 Oke, bye-bye semuanya. Izin saya lip dulu ya. Kalian tunggu Baik, dulu Coach. sebentar. Terima Mungkin kasih. akan dibuka di ini ya. Bye-bye.